Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wal mursalin wa mal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Bab apa? Rubai ya. Babur rubai, bab 44. Halaman berapa itu? 19. Hah? 19. Halaman 19. Kita lanjutkan yang ketiga ya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya kana a'udzu ya nasta'in wa khaffifil himla. Temu? Ahwat? Wajadun? Wa khaffifil himla. Bikasril ha ya. Himla bukan hamla, bukan humla. Ai mahmulaka ya. Minad dunya itu maknanya ya. Ai mahmulaka minad dunya. Ringankanlah beban. Wa khafifil hamla, ringankanlah beban. Maksudnya mahmulaka minad dunya, yang membebanimu daripada urusan dunia. Ringankan ya. Jangan terlalu bebat, jangan melebihi ukuran di luar kemampuan. Bisa repot nanti. Fa innal aqobata kanudun. Mana aqobah? Lereng. Lereng. Ngerti lereng nggak? Nah, kalau gunung tuh ada lerengnya nggak? Nah, ada lerengnya kan? Bukit-bukit tuh ada lerengnya nggak? Nah, itu kalau bawa beban berat gimana itu? Hah? Kata orang Cipondo kedegeran ini. Jangan-jangan jatuh lagi ke bawah terguling. Karena membawa beban yang sangat berat. Nah ini. Fa innal aqobata kaudun. Mana kaud? Sa'bun. Sulit. Sulit. Karena lerengnya terjal, tinggi ya. Maka beban yang kita bawa harus diringankan ya. Karena sulit untuk ditanjaki ya. Bipatil kap ya, wadomil hamzah. Jadi kaudun ya, kaudun. Bifatil kap wadomil hamzah. Apa maknanya? Ai inna tulu al aqobati. Mana yang sebenarnya? Inna tulu al aqobati. Karena untuk mendaki, tulu itu bukan terbit sini, mendaki ya. Menaiki aqobah yaitu lereng. Aqobatil jabal ya, ada jabal nggak situ? Ada. Tulu al aqobatil jabal, mendaki lereng gunung itu sa'bun. Bagaimana masyaqqah? Sa'bun. Ya muskilah, masyaqqah. Sulit.
sulit. Karena mendaki lereng gunung itu sulit, makanya ringankanlah beban begitu. Ini apa ya, semacam bahasa perumpamaan itu, inayah. Tapi apa yang sebetulnya yang dimaksud di sini? Di sini musannif menjelaskan fa inna umurul akhirah. Nah itu. Tadi kan diperumpamakan sebagaikan menaiki ler. Di sini ada kaitannya dengan akhirat. Fa inna umurul akhirati, karena sesungguhnya urusan-urusan akhirat. Nah itu. Perkara-perkara keakhiratan, akhirat itu apa sih? Ya selain alam dunia, namanya alam akhirat. Nanti kita akan mengalami alam akhirat kalau setelah meninggal syabihatun bil bahri. Jadi urusan akhirat itu mirip syabihah, menyerupai bil bahri. Itu seperti lautan yang dalam, bil bahril amik, lautan yang sangat dalam. Bayangkan mengarungi lautan yang sangat dalam, bagaimana kira-kira? Sulit nggak? Ombaknya besar, dalam luar biasa, ya. Belum nanti angin dan badai dan sebagainya, gitu kan? Ya kan? Kan perlu persiapan yang kokoh. Pesawat naik kapal lautnya juga harus yang kokoh, gitu kan ya? Bagaimana kalau apalagi kalau tidak bisa Masya Allah, itu bala ada di depan, musibah sudah menanti itu. Jadi apa urusan-urusan akhirat itu menyerupai bil bahril amik, lautan yang sangat dalam. Dan juga perjalanan akhirat itu sama dengan bisafaril ba'id, perjalanan yang sangat jauh. Coba bayangkan kalau perjalanan yang sangat jauh membawa beban yang banyak, gimana kira-kira? Capek nggak kira-kira? Iya. Itu. Perjalanan yang sangat jauh, perlu persiapan yang betul-betul, tenaga, betul nggak ya? Lahir batin itu. Ya. Wabil aqobati su'bati, dan bagaikan menanjak aqobah itu apa? Lereng yang bagaikan menanjak lereng yang sulit. Nah itu digambarkan seperti itu. Seperti mengarungi lautan yang dalam, seperti perjalanan yang sangat jauh, seperti menaiki lereng yang sangat sulit, sangat terjal. Itu perjalanan akhirat seperti itu. Makanya kurangi beban. Beban apa? Beban dosa, macam-macam, betul nggak? Likasrotil ahwal. Mana ahwal itu? Hiruk pikuk. Kejadian-kejadian yang sangat hiruk pikuk, kejadian yang sangat menakut. Itu di akhirat itu nanti seperti itu, likasratil ahwal, karena banyaknya kejadian-kejadian yang menggelisahkan, menakutkan, menakjubkan. Nah, perjalanan akhirat itu sangat panjang sekali. Bagaimana orang yang sudah mati ratusan tahun yang lalu? Berapa lama dia di alam akhirat, babak awal yang namanya alam kubur itu? Betul nggak? Menanti datangnya hari kiamat. Mereka tetap dalam satu alam batas, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Jadi awalu manzilin min manazilil akhirah, awal pintu akhirat dari berbagai pintu akhirat itu, tahap awalnya apa? Alam barzah. Dan itu pun harus diawali dengan kematian. Nah, mereka kalau sudah mati, masuklah pintu akhirat yang pertama, namanya alam kubur. Di sini pun sangat panjang perjalanan, tantangan luar biasa. Begitu kita dikuburkan, kemudian yang menguburkan itu keluarga kita, saudara kita, sahabat kita meninggalkan dalam 7 langkah. Itu didengar tuh langkah-langkahnya oleh ahli kubur yang baru saja dikuburkan. Dalam satu keterangan kan begitu. Maka datanglah makhluk yang sangat menakutkan, nggak pernah dilihat sebelumnya, malaikat munkar. Nakir itu kalau kita lihat dalam Sulamul Taufik, mengerikan itu. Bentuknya gimana, Masya Allah. Luar biasa. Garang dia. Apalagi orang-orang yang ahli masih. Masya Allah, luar biasa. Di situ kita diuji pertama kali menanyakan, harus bisa menjawab soal
kubur. Ya, persoalan kubur itu. Dan di sini berapa lama? Di situ harus menghadapi antara nikmat kubur dan azab kubur. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti semuanya akan mendapatkan nikmat kubur. Amin. Ini bulan Rajab, banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan magfirah rahmat Allah turunkan kepada kita. Amin. Asal kita banyak berdoa di bulan, beribadah di bulan Rajab. Di samping yang wajib juga memperbanyak amalan-amalan atau nawafil ya. Begitu. Begitu datang kiamat, ada namanya hari berbangkit, kata Romai Rama kan. Hari kebangkit, Yaumul Ba'ats. Manusia berapa miliar zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Semuanya dibangkit dan dalam satu padang yang rata. Karena bumi sudah tidak ada, sudah hancur. Di situ pun sangat menakutkan bagi orang-orang tertentu. Akan terasa lapar yang sangat dahsyat. Kecuali para nabi dan keluarganya. Kita nabi bukan, keluarga bukan. Tapi ada yang mengatakan orang yang berpuasa di bulan Rajab, orang berpuasa di bulan Sya'ban, termasuk puasa bulan Ramadan, dia tidak akan merasakan lapar dan haus di padang mahsyar. Di situ saja sudah sangat menakutkan ya kan ya? Karena tidak saling mengenal antara satu dan lain, termasuk keluarga kita. Kemudian mereka juga harus menghadapi yang namanya itu al-mizan wal hisab. Hari timbangan amal, hari perhitungan, betul nggak? Semua amal ibadah kita diaudit oleh Allah yang maha adil. Masya Allah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairai wa ma ya'mal misqala dzarratin syarrai. Yang besar, yang kecil, amal ibadah kita, yang jahat, yang baik, semuanya dapat kita lihat dalam perhitungan amal. Mengerikan. Semuanya orang serba ketakutan. Antara surga dan neraka, antara ashabul yamin, surga dan habus simal. Begitu dihisab ashabul yamin, ya, tergambar surga. Ashabus simal, tergambarlah neraka. Kan di sana cuma ada dua jalan, jurusan neraka, jurusan neraka, surga. Nah. Luar biasa. Terakhir nanti ada lagi namanya as-sirat, jembatan akhir. Masya Allah. Ini pun di sini sangat menakutkan dan mengerikan. Ya, karena terbentang dia ala zohri jahanam, yaitu di punggungnya api neraka jahanam, di bawahnya neraka jahanam. Kiri kanannya ada pagar-pagar besi yang sangat tajam. Itu digambarkan begitu dalam Shalom Mutafik. Jembatan itu udah kecil, tajam, luar biasa, mengerikan. Tapi tergantung amal ibadahnya masing. Kalau yang amal ahli ibadah ya sekejap mata, seperti ada yang berlari, tapi ada juga yang tersungkur, jatuh ke bawah, ada yang ngesot, dah sampai-sampai. Tergantung amal di Nah, disinilah makanya supaya kita bisa nyebrang ke surga melalui as-sirat ini, beban, kurangi beban dunia. Apa itu? Dosa, kemaksiatan, macam-macam, perbanyaklah amal soleh. Masya Allah. Summa latus'alunna yauma izin anim. Pada hari pembalasan itu nanti semuanya akan dihitung sekecil apapun. Ditanya, minta pertanggungjawaban tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Tentang nikmat yang diberikan, untuk apa dan digunakan. Ya, apa untuk maksiat, apa untuk taat dan ibadah kepada Allah. Warabi, dan yang ketiga, ini hadis kan ya? Ini hadis ini. Hadis dari Rasulullah menasihati Abi Dzar Al-Ghifari. Wa akhlisil amal, wahai Abu Dzar, gitu kalau kita mau lihat dari depan. Ikhlaskanlah al-amal, amal perbuatan. Gitu. Jadi kalau berbuat amal kebaikan harus ikhlas, begitu pesan Nabi kepada Abu Dzar ya, Abu Dzar. Fa inan naqido, apa naqid itu? Penilai. Yang akan menilai ay al-mu'tabiro, ya, al-mumayyiz, yang membedakan bainal hasan wal qabih. Itu siapa nanti yang menilai itu? Mana ini perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk? Siapa yang nilai? Anaknya di sini maksudnya siapa? Wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah. Allah yaitu punya CCTV, semua terekam dengan teliti sekali. Tiada yang di-delete. Siapa yang mampu delete? Enggak ada.
Semuanya ada. Mengerikan ya. Kita nih betul-betul takut nanti di akhirat gimana kira-kira. Nih amal perbuatan kamu. Nih CCTV-nya kata Allah. Malaikat mungkar nakir kan nggak bisa, malaikat kiroman katibin pencatat amal kan nggak bisa disogok. Nggak pernah korupsi kan malaikat, betul nggak? Semua catatannya bener apa adanya. Yang baik yang buruk yang namanya kiroman katibin itu, ya. Rokib dan Masya Allah. Ya, semua dalam pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu sebagai anakit, sebagai penilai. Itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Basirun, dan Allah itu maha melihat. Tidak ada yang tidak tercatat, tidak ada yang tidak dilihat. Semua perbuatan kita, semua terpantau dalam penglihatan Allah Subhanahu. Karena basirun, mubalaghah, sangat maha melihat. Kalau kita melihat, ya, karena kita ini relatif terbatas oleh ruang dan waktu. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di ruang ini, tapi di luar ruang sana nggak bisa melihat. Relatif itu namanya. Tapi kalau Allah maha melihat, maha mendengar, berarti mutlak. Apa mutlak itu? Tidak dibatasi oleh apapun. Pendengaran Allah itu transcendental. Allah itu penglihatannya, pendengarannya, ilmunya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau kapan saja, mau di mana saja. Kalau ruang berarti di mana saja tempat. Kalau waktu kapan saja, Allah tetap melihat. Paham dong? Nah, itu entah di kuliah itu dibahas. Ay mutalliun. Nah, basyirun artinya mutaliun. Mutalaah, apa itu mutalaah itu? Mengawas. Mutalaah wa muraqibun. Yaitu mengamat, diamati terus, dipantau terus. Li jamil ahwal, dalam seluruh keadaannya manusia itu eksistensinya 24 jam dipantau oleh Allah Subhanahu dengan kemaha melihatannya, dengan basir, ya. Masya Allah. Mau lari kemana kita? Ayo. Makanya disuruh ikhlas dalam beramal. Allah maha tahu nih amalannya ikhlas atau tidak. Yang menilai, yang memberi pahala, siapa kira-kira? Allah. Terserah Allah. Allah mau nilai, mau tidak, Allah mau kasih pahala atau tidak, itu terserah Allah. Karena Allah yang maha tahu. Tapi yakinlah Allah maha adil. Ya kalau kita beramalnya bukan karena Allah, ya Allah tidak menilai, ya. Ya tentunya ya sesuai dengan ini, ya. Karena apa? Karena makhluk. Lah mintalah pahala dengan makhluk. Makhluk kan nggak bisa memberi apa-apa. Yang bisa memberikan pahala hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Makanya tidak ada pilihan lagi kecuali kita beramal dengan ikhlas. Wahalisil amal, ya. Ikhlaskanlah dalam beramal, kata Nabi, fa innan nakida basirun. Kan sungguhnya Allah yang maha menilai itu adalah basirun, maha melihat. Makanya dalam sebuah hadis innamal a'malu. Nah, itulah. Makanya penting sekali ini. Jadi ikhlas itu adalah ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Salat kalau tidak ikhlas, ya berarti nggak ada ruhnya. Puasa tidak ikhlas karena Allah, berarti nggak ada ruhnya. Hanya sekedar rutinitas dan menggugurkan kewajiban saja. Tapi nilainya wallahu a'lam bishawab, pahalanya mah. Makanya Imam Syafi'i, ya. Syafi'i ini imam yang luar biasa, yang nasabnya sampai kepada Rasulullah, ya. Ya, itu ketemunya di Abdi Manaf kalau nggak salah, kakeknya Rasulullah. Masya Allah, ya. Beliau ijtihad mutlak. Dia memeras, mengerahkan seluruh kekuatan intelektualnya, kemampuan intelektualnya, dia dapat menghinduskan hukum dari Quran dan hadis. Maka beliau mengambil kesimpulan niat itu adalah pondasi dalam segala perbuatan dan hukumnya wajib. Rukun pertama dalam seluruh amal ibadah adalah niat. Tanpa niat bukan hanya tidak dapat pahala, tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam Hanafi sah karena niat itu sunnah, tapi tidak dapat pahala sawabalah. Dalam Imam Syafi'i
tidak sah. La tasil a'mal illa bin, tidak sah amal perbuatan tanpa salat dan niat tidak sah. Puasa tanpa niat tidak sah. Haji tanpa niat tidak sah. Ya, walaupun niat itu sebenarnya urusan hati. Ya. Ketika kita berzakat, Allah sudah tahu untuk apa. Apa untuk pencitraan? Apa karena Allah? Betul nggak? Waktu kita sholat, limartua apa lillahi ta'ala? Betul nggak? Haji, liria innas, apakah ingin dilihat oleh manusia atau lillahi ta'ala? Allah sudah tahu semua. Terekam semua. Jadi nggak ada pilihan sebetulnya buat kita, kecuali kita ikhlas di dalam beramal. Paham ya? Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tobat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha ilallah ta'ala. Beruntunglah, berbahagia liman tobat, barang siapa itu yang bagus. Bagus apanya itu? Langkahnya. Lahu khutwatun wahidatun, satu langkah saja. Langkahnya bagus, fi umrihi, di dalam umurnya. Yang mana langkah itu la yuridu biha, dan tidak berkeinginan itu siapa siman biha dengan khutwah, dengan langkahnya, ilallah, kecuali Allah, semata-mata karena Allah. Itu baru satu langkah loh. Bagaimana kalau beribu-ribu langkah? Kan ada sebuah keterangan itu bahwa inna bikulli khutwatin darajah, bahwa setiap satu langkah itu satu pahala. Kalau diniatkan karena Allah, berangkat ke masjid, sholat berjamaah semata-mata karena Allah. Berapa langkah? Satu langkah satu pahala, dua langkah dua pahala, dan susah. Satu langkah satu dosa dihapus, kan begitu. Dua langkah dua dosa, dan seterusnya. Makanya kata Sulaiman Ad-Darani, beruntunglah orang yang semasa hidupnya satu langkah saja dia melangkah itu semata-mata karena mencari keridhaan, berarti dalam kebaikan. Dan sebaliknya, kalau orang sepanjang umurnya hitung berapa ribu langkah, berapa juta langkah dia melangkah, dari umur mungkin akil balai, kalau 40 tahun, 60 tahun, berapa langkah dia berjalan. Nah, dihitung. Langkah-langkahnya ini lebih banyak maksiat atau lebih banyak mencari keridhaan Allah. Jadi semua terhitung itu. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita dapat melangkahkan kaki kita ke jalan yang diridhoi Allah. Kita lawan. Ini wa ma'khuzuhu, kalimat tersebut ya, yang nomor 4 tadi itu wakhlisil amala fa innaka naqido basirin, itu sebetulnya dikutip dari sabda Rasulullah sallallahu ma'khuzun, itu dikutip ya, hadis tadi itu yang keempat tadi itu baru kita jelasan. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, kepada Mu'adz. Kali ini kan kepada Abi Dzar ya Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini ada hubungannya. Akhlisil amal, ikhlaskanlah dalam beramal, ya zika minhul qalil. Nah, ya zika di mana yu'assiruka, ya, maka itu akan membekas. Jadi amal ibadah yang diikhlaskan karena Allah itu akan membekas. Ya minhu, daripada amal al-qalil yang sedikit itu. Ya bagaimana kalau banyak? Sedikit aja bisa membekas. Subhanallah, ya. Nah, ini sebagai penutup ada syair di sini bisa kita lihat untuk melengkapi atau lebih menjelaskan di atas. Wa qala syair, berkata seorang penyair, fardun alan nasi ayatubu. Nah, wajiblah atau satu kewajiban bagi orang manusia itu yang berdosa, dia bertobat. Jadi tobat itu hukumnya wajib bisur'ah, malah wajib dengan seger. Tobat kalau ditunda-tunda entar keburu dicekek malaikat Israel ya. Wajib atas manusia itu untuk bertobat. Jadi tobat hukum wajib. Walakin natar kozunub, akan tetapi meninggalkan dosa aujabu, lebih wajib. Nah, kalau meninggalkan dosa itu lebih wajib, lebih harus, betul nggak? Jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa. Kalau tobat namanya udah dosa. Memang bertobat itu wajib, tapi meninggalkan dosa, tidak mengerjakan dosa itu aujabu, lebih wajib. Berarti kita mencegah larangan, meninggal larangan Allah itu. Wasabru pina ibati sa'bun.
Bersabar di dalam tertimpa musibah itu adalah sabar, sabar. Kata yang kena musibah, enak lo ngomong sabar doang, tapi gua nih yang ngerasain, kan begitu ya? Tapi memang harus sabar. Sabar itu memang sulit, berat. Orang sudah kecandu narkoba coba. Ya kita nggak sebut dah ya. Si Ano kan ketangkep lagi. Ya itu menggodanya luar biasa berat. Betul nggak? Orang kalau yang sudah tercandu sesuatu, push, berat nggak? Berat. Sampai dia bilang biar gua kagak makan nasi asal gua ngerokok, berat. Biar gua nggak makan asal gua narkoba, biar gua nggak minum air mineral asal gua minum miras. Oh, kenapa? Sudah berat. Ya kan? Nah, itu. Jadi apa ya? Jadi sabar di dalam kena musibah itu memang sangat sabar meninggalkan maksiat yang sudah kecandu itu juga sangat sulit. Betul nggak? Lakinna pautas sawabi as'abu. Akan tetapi kehilangan pahala itu lebih sulit. Betul nggak? Bagaimana kita menjaga supaya pahala kita jangan itu lebih sulit. Maksudnya harus las wadahru pisorpihi ajibun. Perputaran bumi ini, perputaran waktu, zaman dalam segala pergulatannya itu, pisorpihi itu adalah sangat menakjub. Bayangkan, dulu orang bilang ada suara tapi nggak ada orangnya. Nggak mungkin, muncul radio. Iya ya. Nanti akan datang lagi teknologi canggih. Ada suara, ada orangnya. Nggak mungkin. Muncul televisi. Iya ya. Betul nggak? Menakjubkan. Wah, Masya Allah, hebat ya teknologi. Nanti ada lagi telepon. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Nggak pakai tali. Handphone. Betul nggak? Malah bisa ngomong langsung. Bukan hanya ada suaranya, ada orangnya. Betul nggak? Apa namanya itu? Hah? Video call, Masya Allah. Betul nggak? Canggih nggak? Dulu orang pergi haji nunggu kabar. Dulu kan pakai 6 bulan, 4 bulan. Nunggu surat, bayangkan dari Mekah kemari surat. Tapi sekarang hanya setengah menit. Telepon Allah, langsung nyampe ke Saudi. Dari Saudi ngebel ke Indonesia ke keluarganya, hanya beberapa detik langsung menakjubkan. Betul nggak? Masya Allah. Lakina goflatan nas, tetapi kelalaiannya manusia lebih ajabu, lebih menakjubkan. Kenapa kita harus takjub dengan handphone? Ada yang lebih menakjubkan. Gara-gara handphone, gara-gara televisi, orang menjadi lalai kepada Allah. Itu lebih menakjubkan, lebih dahsyat. Dalam pandangan Allah Subhanahu. Masa gara-gara televisi kita masuk neraka? Nauzubillah min. Kok kita diperdaya sama teknologi? Masa gara-gara handphone kita harus masuk neraka? Nauzubillah min. Harusnya teknologi itu kita tundukkan, bisa membantu kita menuju surganya Allah Subhanahu. Misalnya handphone kita bukalah dakwah-dakwah, betul nggak ya? Ya bacaan di Google kan banyak tuh dakwah-dakwah di video juga, bukan ya? Kan bagus itu. Atau kita baca ayat Quran, banyak nggak? Masya Allah. Kita bikin alarm untuk membangunkan tahajud, bagus nggak? Ni'mal mal biyadir rajul soleh. Sebagus-bagusnya harta kalau dipegang oleh orang yang Tapi kalau teknologi dipegang oleh orang salah, ya salah. Hasilnya bisa negatif dan menjerumus. Nah inilah yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan nasihat Rasulullah ini kepada Abi Dzar juga menjadi nasihat buat kita semua supaya kita di dalam hidup ini bisa lebih baik ya, dan tidak terpedaya dengan dunia ya. Insyaallah kita ikhlaskan amal kita ya. Perbanyak bekal untuk menuju akhirat yang perjalanan sangat jauh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.